Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan membahas tentang tips dan trik memilih topik penelitian bidang ilmu gizi bersama Firman Syah, Sarjana Sains Terapan Magister Gizi, seorang alumni program studi S2 Ilmu Gizi Universitas 11 Maret, sekaligus dosen program studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang hangat seputar proses menentukan spesialisasi topik riset, bagaimana menemukan novelty dari subtopik riset, dan bagaimana membangun konsistensi dalam penelitian. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan spesialisasi dalam penelitian. Sobat Pasca, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam topik yang sangat menarik ini. Baik Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita dalam episode kali ini, yaitu Mas Firman Syah, Sarjana Sains Terapan Magister Gizi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang di Grad Talk, Mas Firman. Oh ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Ya. Mas Firman Syah di sini merupakan alumni dari program studi S2 Ilmu Gizi Universitas 11 Maret ya. Ya. Dan juga saat ini sekaligus menjabat sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, gitu. Betul. Oke. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai strategi untuk memilih topik riset dalam bidang ilmu gizi seperti itu, Mas, sesuai dengan keahlian Mas Firman. Ini saya panggil Mas Firman, nggak apa-apa ya Mas ya? Allah. Biar lebih akrab seperti itu. Lebih akrab, betul. Bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin profil dari Mas Firman, dari cerita studinya hingga profesinya saat ini. Oke, baik. Studi saya sejauh ini masih linear dari ya selalu berputar di ilmu gizi. Dulu waktu saya adalah dulu saya D3 dulu. D3 gizi klinik, kemudian D4 saya juga gizi klinik. Dulu bercita-cita ingin menjadi seorang ahli gizi rumah sakit. Tapi ternyata setelah saya lulus kuliah, ternyata ahli gizi rumah sakit itu sebatas keinginan saya saja, ternyata bukan merupakan passion utama saya gitu. Akhirnya ya saya dulu di pelayanan di gizi klinik, cuma tidak lama juga. Tidak lama, betul. Akhirnya saya memutuskan untuk ya ada apa istilahnya pergolakan dalam diri sendiri, sepertinya harus move nih dari Bali nih. Akhirnya saya dulu pilihannya antara Universitas yang Indonesia Universitas Indonesia atau di IPB. Dulu tidak kepikiran sekali untuk melanjutkan S2 di UNS. Karena nggak tahu juga ternyata ada gizinya. Karena kan S1-nya nggak ada. Akhirnya di UNS bagusnya itu ada peminatan ya, ada clinical nutrition, ada yang human nutrition. Saya karena merasa sudah tidak bakat di ahli gizi rumah sakit, akhirnya saya ngambil human nutrition. Jadi saya cross peminatan dulu dari yang clinical nutrition di 3D4-nya, kemudian sekarang saya di human nutrition. Sampai saat ini penelitiannya kemudian atau kuliah yang diajar itu di human nutrition, tidak di clinical nutrition lagi. Ceritanya tadi jadi pernah menjalani terlebih dahulu sebagai clinical nutrition tadi. Betul. Bagaimana prosesnya tadi Mas hingga menemukan ternyata saya minatnya di bidang human nutrition nih? Iya, itu tadi ya, mungkin lebih kepada saya merasa agak kurang sabar untuk menghadapi asuhan gizi kliniknya. Kalau di gizi klinik itu ada asuhan gizi yang harus kita selesaikan setiap kita berhadapan dengan pasien. Mulai dari assessment-nya, kemudian dietary history-nya, kemudian ya banyak hal yang berkaitan dengan pasiennya. Akhirnya saya ingin melihat gizi itu secara lebih luas lagi, tidak dengan gizi klinik yang hanya ya
klinik, rumah sakit dan seterusnya seperti itu. Akhirnya saya mencoba untuk ngambil gizi komunitas itu karena waktu itu saya ingin mendalami yang disebut sebagai nutrition education. Jadi kayak terus terang saya sukanya ngomong depan umum gitu. Dan memberikan edukasi Memberikan pada edukasi, masyarakat. penyuluhan, terus turun ke desa-desa dan sebagainya. Itu kayaknya kacamata saya dulu ya. Kalau oleh clinical nutrition itu kayaknya agak susah karena pulang ke rumah sakit, rumah sakit, Rutinitas. iya rutinitas seperti itu. Jadi tidak ada yang saya tipenya ternyata itu. Jadi harus yang keluar, harus yang pergi kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya saya kayaknya human nih untuk bisa berkecimpung lebih luas lagi di gizi dan bisa ketemu dengan orang banyak. Nah, sejak saat itu karena saya fokusnya di mendalami human nutrition, saya tadi salah satunya adalah nutrition education ya. Saya melakukan R&D dulu, research and development terkait pengembangan media-media yang cocok atau yang suitable untuk beberapa kondisi-kondisi tertentu atau golongan-golongan umur tertentu. Dan sampai saat ini saya fokusnya adalah kepada nutrition education pada remaja. Oke, nutrition education pada remaja. Apakah bidang tersebut adalah bidang yang paling dekat dengan bidang yang sebelumnya Mas Firman tekuni atau ada pilihan lain sebenarnya kemarin? Jadi luar biasanya gizi itu kan punya disiplin yang banyak ya. Jadi dia Betul. selain klinikal, kita juga bisa ke komunitas, kita bisa juga ke penyelenggaraan makanan, gizi pariwisata, gizi bencana, gizi institusi, teknologi pangan. Jadi banyak hal yang bisa di cover dari ilmu gizi itu sendiri gitu. Dan sejauh ini kita itu melihat pembidangan ilmu gizi itu ada 3. Ada yang clinical nutrition, ada yang human nutrition, ada gizi komunitas, sama ada yang disebut sebagai gizi institusi. Jadi yang penyelenggaraan makanan, mungkin catering, hotel, penyelenggaraan makanan di hotel, di rumah sakit dan sebagainya, itu maksudnya ke gizi institusi. Nah, yang gizi remaja yang saya tadi geluti itu karena berangkat dari kegelisahan pribadi sebenarnya. Kenapa? Karena sejauh ini yang menjadi pusat perhatian untuk perbaikan gizi itu kalau nggak balita ya ibu hamil atau nggak ibu menyusui atau gitu-gitu aja kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi pada ke siklus kehidupan manusia, remaja itu bukanlah golongan yang harus dianggap sepele karena penting sekali. Ibu hamil yang sehat itu berawal dari prahamilnya atau prakonsepsinya juga yang sehat. Jadi remaja-remaja yang status gizi optimal, kemudian yang sehat, kemudian tidak mengalami kekurangan energi kronik, tidak underweight dan sebagainya, itu akan secara sendirinya akan masuk ke kehidupan ibu hamil yang sehat juga, yang tidak underweight, yang tidak kaya dan sebagainya. Jadi penting sekali bagi saya untuk masuk ke dunia remaja itu, ya dunia pemuda itu, untuk memberikan edukasi yang secara agile yang untuk kamu harus sadar tentang remaja itu. Makanya saya akhirnya bikin gerakan Muda Sadar Gizi. Oke, ini untuk remaja ya berarti itu studinya. Baik, tadi muncul ide untuk menghidupkan kembali, menyadarkan remaja tentang kesadaran untuk menjaga gizi. Itu munculnya dari mana Mas ide awalnya? Ide awalnya itu sebenarnya adalah melihat fenomena yang sekarang ya. Kalau nanti iseng-iseng buka Google atau buka hasil riset dasar atau buka SSGI misalnya, itu mendapati di Indonesia itu ada masalahnya triple burden of malnutrition. Ada remaja yang underweight, ada juga remaja yang overweight, ada juga remaja yang defisiensi dari gizi mikronya, either itu kekurangan zat besi, anemia, atau kekurangan vitamin dan mineral yang lainnya yang masih menetap. Jadi triple burden malnutrition itu, dan dari tahun ke tahun bukan malah menurun, tapi justru meningkat gitu. Nah, fokus saya kemarin saya ngambil studi riset seri tesis itu adalah tentang fokusnya adalah kepada makanan berlemak saja. Karena makanan berlemak kalau tidak dibijaki dengan baik maka akan
menyebabkan kita overweight, kemudian obesitas dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya tergerak untuk lemak itu bukan hanya yang jahat saja loh. Jadi maksud saya itu adalah mungkin sampai sekarang kita masih punya frame berpikir ya bahwa lemaknya jahat. Iya. Iya kan ya? Iya. Tapi sebenarnya enggak juga. Maksudnya ada juga lemak-lemak yang justru dibutuhkan pada remaja. Di satu sisi saya ingin memperbaiki persepsi remaja tentang ya makanan berlemak ya jahat, ada bahayanya, tapi juga dibutuhkan untuk proses tumbuh kembangmu saat ini yang sedang lagi klimaksnya untuk pembentukan banyak hal dalam tubuhnya remaja itu. Jadi obesitasnya banyak dan harus diluruskan nih supaya kalaupun obesitas ya tidak terlalu bertambah ya, walaupun waktu itu riset saya itu cuma skala Surakarta doang. Tapi maksudnya dari segitu saya bermimpi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada remaja di Surakarta dan di Indonesia pada umumnya untuk memahami tentang ya bijak sih memilih sumber makanan berlemak yang baik itu seperti apa. Oke, kita tarik ke belakang Mas. Untuk pemilihan topik riset tadi berarti ketika sudah awal masuk S2 atau ketika sudah awal masuk S2? Sudah. Jadi awal masuk S2. Jadi saya senangnya kurikulum yang di Pascasarjana UNS ini salah satunya adalah memicu kita sejak awal masuk kuliah itu sudah harus berpikir tentang apa bidang riset yang kita mau geluti pada saat itu. Ya waktu itu ya masih masa-masa labil, saya ya kepikiran gimana kalau waktu itu mungkin isu stunting belum sebentar sekarang ya, belum sekencang sekarang ya, tapi waktu itu memang sudah ada masalah gizi stunting itu. Kemudian saat itu diskusi dengan almarhumah Kaprodi saya, Ibu Diva, gimana Ibu, dulu saya malah mau penelitian itu tentang antropologi gizi. Jadi kayak tentang budaya makanan, bagaimana kaitannya dengan status gizi, kemudian pengetahuan gizi dan sebagainya. Kan Indonesia kaya sekali ya tentang budaya makan itu ya. Akhirnya ada satu seminar nasional yang saya maju itu, riset itu, tapi saya rasa mentok ya, maksudnya udah nih selesai di itu ya. Akhirnya saya di semester 2 atau semester 3 itu mulai untuk menggeluti yang research and development untuk pengembangan media sih. Saya lebih ke medianya pada saat itu tentang memberikan pengetahuan gizi kepada remaja. Jadi awal-awal kuliah sih itu. Oke, berarti tadi ada sedikit perubahan orientasi ya Mas ya? Perubahan orientasi itu lebih kepada bawaan awalnya, karena kuncinya ya kalau kita ingin tahu minat riset kita itu seperti apa, ternyata kita harus banyak diskusi sama senior kita, dalam hal ini mungkin dosen kita atau kakak tingkat kita atau siapapun yang kita anggap sebagai orang yang mumpuni untuk hal tersebut. Jadi kita harus banyak riset di situ, banyak diskusi. Jadi diskusi sama Bu Diva. Bu Diva juga istilahnya waktu itu orang yang multitasking juga, jadi klinikal bisa, kemudian human juga bisa dan sebagainya. Karena saya di human jadi diarahinnya ke penelitian yang ngisi masyarakat banget lah itu. Akhirnya muncul itu. Tapi setelah itu selesai, jadi saya merasa kayak ya udah selesai aja gitu, karena risetnya gue cuma ke satu wilayah di daerah Klaten situ, kemudian lihat budaya makannya apa, udah selesai ya, karena itu penelitian kualitatif saja. Karena saya fokusnya dan istilahnya gini, saya pernah mengikuti satu talk show bahwa riset itu harus dipikirkan jangka panjangnya. Keberlangsungan. Iya, keberlangsungan itu. Kalau kamu mau ahli di bidang itu, jadi kamu dari dari pendidikanmu yang sebelumnya S2, S1 atau S2 malah itu sudah harus mikir nanti kalau berkelanjutan nanti akan tetap menggunakan riset yang seperti itu atau tidak gitu. Jadi saya akhirnya kayaknya R&D itu kan riset dasar ya, mengembangkan, kemudian nanti untuk di tahun-tahun berikutnya kita bisa terapan dari itu R&D-nya, dan udah kayaknya akan banyak yang bisa dilakukan untuk masa-masa yang akan datang. Oke, menarik sekali tadi kita berbicara tentang mungkin salah satu aspek dalam memilih
topik riset tadi ya Mas ya, tentang keberlangsungan. Mungkin ada aspek lain Mas yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memilih topik riset. Ya tadi faktornya adalah melihat keberlangsungan ke depan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita harus buka mata, buka telinga dengan isu yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya. Ya maksud saya adalah kita itu tadi ya, kita harus baca ini sekarang ini kondisinya seperti apa sih gitu. Kalau di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan gizi mungkin yang paling hot itu ya tentang stunting tadi itu gitu. Cuma kayaknya hampir seluruh manusia membicarakan tentang stunting, tapi nggak apa-apa. Kita bisa melihat dari aspek yang lainnya. Jadi mengembangkan novelty itu bukan satu hal yang yang susah, walaupun itu tema risetnya adalah banyak dilakukan oleh orang banyak gitu. Jadi tidak apa-apa. Diskusi, kemudian cari hot isunya apa. Kemudian yang ketiga adalah bertanya ke diri sendiri, ini mampu nggak ya saya untuk melakukan riset ini. Kadang-kadang ini ide kita itu kan tidak terbatas ya. Pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Tapi secara doa dana orang alatnya itu terpenuhi atau tidak, atau kita mampu atau tidak untuk bisa melakukan itu. Ini mungkin kurang lebih 3 itu sih yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memilih tema riset. Oke, tadi terkait dengan tema stunting tadi yang sudah kita bahas, ternyata topik itu topik yang sudah banyak dibicarakan masyarakat itu bisa dijadikan topik penelitian gitu ya Mas. Betul. Kalau dari Mas Firmansyah sendiri, apakah ada cara sendiri untuk membuat novelty dari topik yang memang sudah banyak diteliti oleh masyarakat seperti itu? Jadi stunting itu kita anggaplah sebagai variabel terikatnya stunting gitu. Jadi kalau gizi itu kan memang tadi saya sampaikan yang ingin digarap itu banyak hal. Dari kliniknya, dari perilakunya, dari pengetahuannya, atau dari asupan makanan dan sebagainya, itu banyak banget gitu. Nah, kaitan dengan novelty, walaupun dengan tema yang banyak dibicarakan ya, itu sebenarnya adalah tergantung dari kita ingin melihatnya dari sudut pandang apa dulu nih penyelesaian masalah ini gitu. Apakah dari sudut pandangnya dilihat dari asupannya, atau dari perilakunya, atau dari apa yang sebagainya gitu. Let's say kita berbicara tentang asupan ya, karena gizi itu kan selalu berbicara dengan asupan gizinya ya. Mungkin selama ini yang kita kenal ya, untuk bisa tumbuh kembang dengan baik dan sebagainya, ayo perbaiki konsumsi proteinnya misalnya. Dalam hal ini kampanye nasional untuk hari gizi nasional tahun 2003 itu ya memperbaiki protein hewani untuk menanggulangi stunting gitu. Oke. Tapi ada hal-hal lain, ada zat gizi lain juga yang harus kita perhatikan. Jadi protein itu, ini kayaknya agak teoritis sedikit ya. Protein itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa masuk sendiri dengan selesai stunting, kan tidak begitu. Tapi ada zat gizi lainnya juga yang harus diperhatikan. Misalnya mungkin dari asupan seratnya, atau vitaminnya, atau mineralnya, atau memilih asam amino yang tepat ya. Banyak sekali saya baca penelitian dari luar negeri itu ternyata triptofan ya, asam amino esensial dari turunan dari protein itu merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting untuk penanganan stunting. Nah itu belum ada tuh di Indonesia yang melakukan penelitian mengenai hal-hal spesifik seperti itu. Jadi novelty itu menurut saya identik dengan spesifik zat gizi spesifik atau hal spesifik apa yang ingin kita angkat sesuai dengan tujuan kita tadi itu. Jadi lihat dulu. Jadi kuncinya adalah baca-baca yang banyak. Kalau saya terus terang ya, membaca jurnal internasional itu ini bawaan dari prodi gizi juga dulu di sini ini UMS. Habit yang dibangun gitu mungkin. Habitnya betul. Jadi kita itu, saya ingat sekali itu di mata kuliah jurnal review apa itu, saya lupa. Iya kayaknya jurnal review. Itu kita ditarget tuh. Setiap sehari minimal membaca 2-3 paper. Jadi itu jadi kayak kebiasaan sampai sekarang, dan ide-ide kayaknya akan banyak ketika kita sering baca. Dan apalagi riset dari negara lain itu keren-keren banget. Saya sangat terpicu untuk, kalau saya punya tangannya lebih dari 2 mungkin akan banyak lagi menulis dan mengembangkan ide-ide tentang
terinspirasi dari riset dari teman-teman dari luar negeri. Oke, jadi kalau kita berbicara tadi tentang novelty, bukan harus berarti sesuatu yang benar-benar baru atau sesuatu yang besar seperti itu ya Mas ya. Enggak. Bisa dimulai dari start dari hal-hal yang kecil seperti Betul, itu. betul. Spesifik ya. Supnya lagi itu bisa diangkat. Dikembangkan jadi Betul, seperti betul. novelty tadi. Itu menurut saya novelty yang walaupun rame dibicarakan, tapi kita harus punya spesifikasinya sendiri gitu. Kayak saya ingat dulu salah satu teman angkatan saya di sini itu berbicara mengenai obesitas pada dewasa, pada ibu-ibu dewasa gitu. Itu kan umum banget ya. Iya. Oke, obesitas. Oke, subjeknya adalah ibu-ibu gitu. Tapi novelty itu ternyata dilihat dari tingkat gennya. Jadi dilihat dari sampai ke genetiknya itu, maksudnya hatinya. Jadi itu juga Genetiknya. obesitas kan umum banget. Iya. Tapi novelty-nya itu yang dilihat adalah hal yang spesifik dari obesitas itu. Lihat dari penyebabnya apa dan sebagainya. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi topik penelitian dalam ilmu gizi ini kan sangat luas dan juga perkembangannya sangat amat cepat. Betul, Derasnya arus penelitian. Betul. Gimana caranya dari Mas Firman untuk menjaga diri tetap up to date, mengetahui isu-isu terkini itu tadi? Iya, betul. Tidak bisa dipungkiri ya, informasi dan riset sekarang itu kayaknya lebih multisektoral, kemudian hal-hal yang dibangun juga yang diangkat juga sangat-sangat variatif dan sebagainya. Yang saya lakukan dan mungkin teman-teman periset lain juga lakukan itu adalah satu yang paling penting menurut saya adalah kita harus membangun vibes riset itu dari diri sendiri sih sebenarnya. Jadi kayak biasa kalau teman-teman sudah berada di dunia kampus, dalam hal ini akademisi dan periset dan sebagainya, itu kan setiap semester pasti dituntut tanda kutip ya untuk menyusun sebuah riset, untuk menyusun sebuah artikel dan sebagainya yang memang itu harus kalau nggak itu ya udah lewat ya. Ada hal-hal yang kemudian akhirnya kita tidak dapat dari situ. Jadi yang pertama itu adalah membangun vibes dulu dari diri sendiri, membangun motivasi dari diri sendiri bahwa ini hal yang menarik untuk dilakukan. Jadi riset itu hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua menurut saya adalah kita harus membangun vibes yang eksternal juga. Vibes eksternal itu adalah kita harus punya lingkungan yang mendukung untuk itu gitu. Jadi support dana dan sebagainya. Kemudian kalau saya terus terang itu setiap ada coaching apapun yang ada di kampus itu selalu ikut, karena saya merasa di situ saya bisa terbuka pikiran dan sebagainya. Dan ada komunitas ya yang semi formal aja untuk saling bahu-membahu, saling ngasih ide, saling ngasih pendapat dan masukan masing-masing untuk teman-teman perisetnya. Kemudian yang ketiga adalah baca. Iya. Kalau nggak baca ya susah ya untuk lihat perkembangan yang sekarang ini yang kita lihat, ya kita rasakan sendiri. Kalau dari situ setelah baca itu kita akhirnya bisa dapat insight. Kalau teman-teman itu bisa lebih istilahnya ya, lebih ngeh lagi, misalnya kalau kita subscribe satu link atau satu website gitu untuk penelitian dan sebagainya, jurnal itu regularly masuk ke email kita, dan itu up to date dari situ. Hari ini dia lagi publish ini nih, oke, baca. Iya betul. Jadi itu family. Jadi 3 hal itu. Oke, kalau kita berbicara nih dengan Mas Firmansyah ini sepertinya merasakan sudah vibes peneliti banget gitu ya, riset banget gitu ya. Apakah ini sudah dibangun sejak dari mahasiswa S2 dulu Mas, atau? Dari D3 justru. Saya dulu D3 itu membuka diri kayak, Bu, kalau nanti ada penelitian ajak saya ya gitu. Jadi kayak memiliki rasa ingin tahu tinggi. Ya setidaknya walaupun cuma membantu ya sebagai enumerator ya. Jadi kayak cuma ngambil data nimbang berat badan atau mengukur tinggi badan atau merecall asesmen gizi, asupan dan sebagainya, itu membuka diri dulu dari zaman kuliah sebelum S2 itu selalu membuka diri. Kayak waktu S2 enumerator itu adalah jalan ninja saya untuk mempertahankan hidup. Oke. Iya, jadi saya selalu ikut penelitian dari dosen-dosen di FK jadi enumerator. Kemudian teman-teman S2 IKM yang peminatan di gizi, kan mereka tidak bisa, misalnya tidak punya kemahiran untuk melakukan recall dan sebagainya untuk asesmen asupannya itu ya.
itu yang diajak kita sebagai organisasi. kolaborator gitu. Iya, enumerator sih tepatnya. Iya. Itu tadi apakah bagaimana cara Mas Firmansyah untuk menjaga konsistensi tadi? Kerasa keingintahuan, kemudian semangatnya untuk bisa bergabung di beberapa proyek seperti itu. Gimana ya? Itu mungkin bawaan sih, maksudnya bukan bawaan ya. Ada itu memberikan pemahaman dulu. Kalau saya selalu percaya bahwa kita itu apa yang kita pikirkan ya. You are what you think. Jadi saya itu memberikan program diri saya adalah sebagai seorang yang seperti itu tadi. Jadi harus membaca, harus nulis walaupun nulisnya lagi malas-malasan, sering malas-malasan, harus up to date dan harus punya kemampuan untuk membangun atau mengkolaborasikan ide menurut saya. Jadi kalau saya ingat sekali dulu itu waktu saya mau lulus D3, saya baca Trubus. Di perpustakaan itu ada majalah Trubus. Kebetulan waktu edisi itu dia lagi membahas tentang keunikan makanan di Thailand. Tahu sendiri ya, Thailand itu kan makanan unik-unik ya. Iya. Jadi saya Antara unik dan ekstrim ini ya. Ekstrimnya tuh gini, telur tapi rasa coklat, tapi rasa nanas, tapi telur ayam. Dari telur yang mentah itu. Telur yang kayaknya dimasak dengan cairan-cairan itu. Oke. Nah saya dulu itu pengen bikin itu sebagai riset karya tulis saya untuk D3. Dikaji dari sudut pandang gizi juga Mas itu? Iya, jadi kayak lebih ke diversifikasi pangan. Maksudnya adalah telur ini ya selain di balado, di ceplok, di apa dan sebagainya bisa dibikin seperti apa lagi gitu. Kayak saya, wah menarik juga ya Thailand ini bisa bikin telur rasa coklat, telur rasa nanas, telur rasa strawberry dan sebagainya. Tapi seperti itu tidak lazim di Indonesia. Jadi akhirnya saya tidak jadi. Jadi maksudnya ide dan sebagainya itu memang harus dibangun sih, harus didasarkan dari bacaan yang banyak lah gitu. Walaupun itu agak ekstrim. Tidak bisa diterima. Tentang riset seperti itu tadi yang menarik Mas. Tentunya perlu kerjasama atau kolaborasi antar beberapa bidang ya Mas ya kalau untuk kerjasama seperti itu. Bagaimana Mas membangun relasi atau membangun riset yang bisa menyatukan beberapa bidang seperti itu? Iya. Punya teman yang banyak, itu salah satu syaratnya. Saya dulu karena di gizi itu lagi-lagi ya, itu kan bidang ilmunya banyak, ada yang kalau tadi itu masuknya ke teknologi pangan sebenarnya. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah produk dan itu di analisisnya itu adalah bagian dari kitanya nih, gizi kimianya. Itu saya ngasih studi gizi kimia baru tahun-tahun, maksudnya gizi kimia makanan namanya dulu itu. Nah kemudian berani ngajak sih sebenarnya. Jadi kalau kita ada ide itu disuarakan, ngajak orang yang tepat untuk bisa menangkap ide kita itu. Kadang-kadang kan kita ide kalau di hanya kita sendiri yang tahu, kan orang jadinya nggak bisa nangkep ya maksud dan tujuan gitu tuh apa. Betul. Jadi harus disuarakan dan ajak orang, jadi inisiatif ngajak orang aja dan mau berkorban untuk misalnya porsi nulisnya mungkin lebih banyak atau porsi untuk mengerjakannya lebih banyak, tapi kita bisa kolaborasi. Jadi pembagian tugas dan job desk-nya juga harus jelas. Itu. Jadi poinnya adalah berani menyuarakan ide dan berani untuk ngajak orang untuk berkolaborasi. Oke, berarti akhirnya nanti kesempatan itu terbuka dari keberanian kita. Saya rasa begitu. Saya rasa begitu. Jadi harus punya kemampuan. Ya tentu ya kita harus punya bekal dulu ya. Maksudnya harus punya sesuatu yang jadi tidak mentahan gitu loh. Saya ingin penelitian tentang stunting misalnya. Apa? Dia mau diapain stunting ini? Jadi harus ada ide yang kita harus punya dulu atau kerangka konsep yang harus kita bangun dulu sejak kita berpikir untuk mau melakukan itu. Iya, baik, betul sekali. Berbicara tadi tentang topik riset yang berbagai macam, kemudian kita tarik ke belakang Mas untuk mahasiswa secara spesifik, mahasiswa pasca sarjana nih. Mungkin ada pencapaian-pencapaian Mas Firman yang bisa di-sharing bagi kita, mungkin agak dilewatkan nih bagi beberapa mahasiswa pasca, atau hal-hal yang perlu dicoba. Pencapaian apa ya?
Dulu saya itu sih, ya sejak mahasiswa itu saya selalu membuka diri jika ada dosen atau siapapun yang mau penelitian, ayo ajak yuk gitu. Saya kalau Bukan saya menunggu ajakan bukan ya, nggak ajakan, tapi menawarkan diri. iya apa yang bisa dibantu misalnya gitu. Jadi kayak dulu kita punya dosen-dosen yang itu akhirnya gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum apa namanya saya lulus dari sini itu kebetulan ada Riskasdas, Kesehatan Dasar, ya udah saya ikut itu, dan ya bisa secara skala lokal bisa di kampusnya maupun yang di skala nasional yang lebih luas lagi, kita kayaknya tetap harus bisa menangkap setiap peluang itu sih. Jadi ada konferensi mana ikut, ada peluang riset, siapa ikut gitu. Dulu ada namanya Gizi Nusantara, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Gizi Nusantara itu adalah mengajak kita ahli-ahli gizi itu dan tenaga kesehatan yang lain itu untuk datang ke pelosok-pelosok daerah untuk memberikan ya tes mungkin pendidikan gizi atau penyuluhan gizi atau program gizi yang dekat dengan masyarakat itu. Saya dulu sampai tahapan wawancara saja tidak jadi karena ada hal lain yang menunggu untuk diselesaikan. Jadi ya setiap peluang saya rasa harus ditangkap dan kita juga harus membuka diri untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun. Kira-kira gitu. Tadi Mas Firmansyah menyampaikan bahwa setiap peluang itu harus ditangkap. Tapi kalau kita berbicara tadi tentang spesialisasi atau keahlian, ketika kita sudah mendeklarasikan diri, oh saya akan menjadi spesialis di bidang bidang A, misalnya seperti itu. Ketika ada peluang di bidang B, C, seperti itu bagaimana Mas Firman? Baiknya kita menyikapinya. Pertama memang kita harus punya prinsip bahwa riset kita itu harus fokus ya. Dalam satu bidang riset itu aja sepertinya ide dan variabel-variabel penelitian juga tidak akan habis-habisnya ya. Saya terinspirasi dari satu dosen kami yang baru dikukuhkan sebagai guru besar di Prodi Gizi UMS beberapa waktu yang lalu itu adalah membahas mengenai GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Fokusnya di situ, concernnya di situ. Walaupun pada tahun sekian tahun berapa saya lupa, itu pemerintah sudah menutup tuh GAKI udah nggak ada di Indonesia. Tapi basically sebenarnya ada underground yang tidak bisa kita lupakan tentang GAKI itu ternyata masih ada sampai sekarang. Makanya salah satu di orasi ilmiah kemarin waktu beliau dikukuhkan sebagai guru besar itu mengajak kembali kita semua untuk harus aware lagi sama yang namanya GAKI ini, karena GAKI ini belum selesai dan permasalahan yang disebabkan oleh GAKI ini juga masih serius dan masih banyak dan sebagainya kayak gitu. Itu saja beliau mungkin sudah kalau ditarik ke belakang mungkin sudah sampai puluhan tahun yang lalu ya. Bukan tentang GAKI dan sebagainya, dan itu yang inspirasi yang baru-baru ini saya juga bisa dapatkan. Sehingga kalau kembali ke pertanyaannya, apakah riset yang lain juga tidak bisa peluang yang lain juga tidak bisa boleh diambil atau tidak? Kalau kita sudah mendeklar bahwa kita fokus ke bidang itu, nggak apa-apa diambil aja. Tapi itu bukan main bidang kita atau apa istilahnya, riset kita ya tetap di jalur itu, tapi kita juga tetap melakukan riset yang lain. Seperti saya kan risetnya tadi gizi remaja ya, tapi saya ada peluang riset tentang stunting saya ambil, ada peluang riset tentang apapun yang lain-lain juga tetap saya ambil. Jadi tidak tetap kemungkinan. Yang jelas ya saya kayak, menurut saya bidang riset itu kayak kita sedang menentukan jati diri kita sih. Kayak saya laki-laki, seorang perempuan. Jadi kalau riset saya ya itu, tapi ya tetap tidak menutup kemungkinan untuk melakukan riset yang lain. Jadi tetap konsisten namun tetap terbuka juga terhadap. Jadi tidak boleh menutup diri, di open minded dalam sebagai periset itu saya rasa seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Firmansyah adakah pesan atau tips pribadi dari Mas Firmansyah bagi rekan-rekan yang masih kebingungan dalam menentukan topik riset atau masih ingin mengambil langkah awal menentukan spesialisasi? Untuk teman-teman semua yang sedang galau untuk mengambil riset apa, yang pertama adalah tahu kemampuan dulu sih. Kadang-kadang kita pengennya apa tapi kita tidak punya kemampuan akan hal tersebut, itu juga akan zonk. Jadi ya tahu dulu kemampuannya apa. Misalnya mau bahas tentang riset tertentu, let's say stunting atau anemia ibu hamil dan sebagainya, tentukan dulu topik besarnya itu apa gitu.
Setelah itu literatur review, jadi banyak baca. Menurut saya literatur review adalah kunci dari ide itu akan muncul. Kalau kita banyak ide, kalau kita banyak baca itu kita setidak-tidaknya bisa menentukan. Kalau di gizi itu yang jelas kan variabel independennya harus ada, variabel dependen juga harus ada. Setidaknya kita akan kawinkan itu jadi logis gitu. Jadi terinspirasi dari ketika kita melakukan literatur review itu. Kemudian yang ketiga adalah ajak tim atau ajak teman-teman yang satu vibe, maksudnya yang satu resonansi ya. Kalau main-main aja ya oke, nggak apa-apa, tapi menurut saya harus ada circle yang lebih kecil yang mampu untuk menyusun atau mengembangkan kemampuan dan kemauan kita untuk melakukan riset itu. Jadi walaupun kecil-kecilan tapi ya nggak apa-apa, tapi yang jelas itu bisa mendukung atau bisa menjadikan wadah untuk motivasi kita untuk melakukan pengembangan ide dan sebagainya itu ya. Jadi dari diri sendiri tahu diri dulu maunya apa dan passionnya apa. Yang kedua tadi adalah banyak baca ya. Yang ketiga adalah membangun vibe eksternal ya, dan circle yang cocok untuk itu. Dan yang keempat adalah diskusi dengan senior-senior. Tidak boleh, saya rasa kalau periset itu tidak mau membuka diri dan tidak mau diskusi dengan senior kayaknya akan susah sih, karena senior dan orang-orang yang terdahulu itu sepertinya penelitian itu banyak yang bisa dijadikan referensi dan ide dan masukannya sangat berharga buat kita sebagai periset anak bawang, riset baru. Gitu. Dan pada akhirnya ide-ide itu akan lahir dari diskusi-diskusi tadi ya Mas. Betul. Pintar. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Firman atas 4 tipsnya tadi bagi kita untuk menentukan langkah bagaimana kita menentukan spesialisasi atau subjek topik riset kita. Iya, Baik. terima kasih. Obrolannya sangat bermanfaat. Terima kasih Mas Firman, dan untuk Sobat Pasca, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian obrolan inspiratif Grad Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk membangun riset yang sesuai dengan passion kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey, get well prepared. Let's Grad Talk and don't get lost.